Indonesia kembali mencuri perhatian dunia, melalui langkah besarnya di bidang ekonomi kreatif. Dalam sidang umum World Intellectual Property Organization atau WIPO di Jenewa, Swiss, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong reformasi tata kelola royalti di tingkat internasional. Tak hanya membahas industri musik, Indonesia juga mengangkat isu keberlanjutan karya jurnalistik serta tantangan kecerdasan buatan atau AI terhadap hak cipta dan sistem remunerasi kreator. Proposal Indonesia yang telah dibahas sejak sidang SCCR pada Desember 2025 mengusung 3 prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas untuk memperkuat ekosistem hak cipta di era digital. Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan menjadi tuan rumah Global Forum on Cross-Border Copyright Royalty Governance di Bali pada Oktober 2026 yang akan dihadiri negara-negara anggota WIPO. Bahkan, Direktur Jenderal WIPO, Darren Tang, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Indonesia dan mendorong agar komunikasi dengan 194 negara anggota terus diperkuat menjelang pembahasan lanjutan di sidang SCCR ke-49 pada Desember 2026. In the digital environment seeks to strengthen this ecosystem through 3 principles: transparency, accountability, and interoperability, so that the digital economy work better for performer and producer, as well as for platform and user. Building on this foundation, Indonesia also invites member states to reflect together on emerging dimensions of the same conversation, the sustainability of journalistic work, and the implication of artificial intelligence for attribution and remuneration. Indonesia also welcome to ongoing consultation and UNESCO on its draft guidance on fire compensation for news. Israel tampaknya tak menginginkan Amerika Serikat dan Iran berdamai. Menteri Pertahanan Israel Katz, belak-belakan mengatakan militernya mengincar pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Ancaman itu disampaikan Katz di saat AS dan Iran memberlakukan MOU perjanjian damai. MOU ditandatangani secara elektronik oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada 17 Juni lalu. Harus diingat, memorandum itu juga mengikat Israel, yang berarti serangan Israel terhadap Iran berarti pelanggaran terhadap perjanjian damai. Katz juga mengungkap beberapa kemungkinan pecahnya kembali perang AS-Iran ke depannya. Pertama, Presiden Trump memutuskan untuk mengakhiri negosiasi dan melanjutkan serangan terhadap Iran. Kedua, Iran menyerang Israel. Iran langsung merespons pernyataan Katz tersebut dengan mengatakan tak akan membiarkan serangan terhadap para pejabatnya, apalagi Mojtaba Khamenei. Menlu Araghchi menegaskan setiap serangan Israel terhadap rakyat dan pemimpin akan dibalas segera dan lebih keras. Dia juga mendesak AS untuk mengendalikan Israel sehingga tak sembarangan mengeluarkan ancaman. Hal yang mengejutkan, ternyata Israel tidak hanya ingin membunuh Mojtaba, melainkan para juru runding Iran. Beberapa sumber pejabat AS mengatakan kepada surat kabar The New York Times, Israel merencanakan pembunuhan para negosiator utama Iran pada musim semi lalu. Pembantu itu menyebut Menlu Araghchi dan ketua parlemen yang juga kepala juru runding Iran, Muhammad Baghir Ghalibaf, masuk dalam daftar target pembunuhan. Rencana pembunuhan itu sedianya dieksekusi pada April lalu saat negosiasi gencatan senjata berada di titik penting. Diketahui AS dan Iran menyepakati gencatan senjata pada 7 April. Menurut laporan tersebut, pemerintahan Trump sangat khawatir akan ancaman Israel tersebut, sehingga dia meminta negara-negara lain di kawasan untuk memperingatkan Iran mengenai kemungkinan pembunuhan tersebut. Pejabat AS yakin motif pembunuhan itu adalah merusak kesepakatan gencatan senjata sehingga perang kembali pecah.
pemerintah AS menyadari setidaknya Galibaf dimasukkan dalam daftar target Israel, seraya mendesak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak melanjutkan rencana tersebut. Iran juga meminta jaminan AS melalui dua negara mediator, Pakistan dan Qatar. Israel tidak akan menargetkan tim negosiator selama perundingan. Upaya Israel ini diyakini hanya salah satu upaya untuk menggagalkan perdamaian AS dan Iran. Pernyataan Menhan Israel Katz yang menargetkan Mojtaba juga disampaikan saat AS dan Iran akan memasuki negosiasi putaran baru. Kedua negara memiliki waktu 60 hari dihitung sejak berlakunya MOU pada 18 Juni untuk menyepakati perjanjian damai permanen. Isinya termasuk program nuklir Iran serta nasib Selat Hormuz selanjutnya.看到我们小区的这个喷淋系统啊，被很多国外的网友点赞啊，心里还是蛮骄傲的。因为这套系统的话，确实也很少见，在玉城这一块。而且的话，对于我们的生活，日常的生活的话，也是非常的有意义的。为我们小区点个赞。第一次看见这个楼顶喷水，还以为是下雨了。哎，出来一看，人家这所有的楼顶上往下喷水，哎，感觉挺好的，又凉爽，又净化空气，要比外头的温度要低上，感觉要低4、5度，环境也好，也能净化了环境。哎，这个物业也打听了一下，物业也没另外收费，哎，都是为大家搞服务的，哎，感觉还是挺好的。这个物业还是服务还是很到家的，希望以后所有的小区都能像这个小区一样，让小区净化一下环境，让居民们都舒服服的。咱们小区这个喷淋系统确实很好，在天气炎热的时候，它能缓解你这个热度，缓解天气的炎热。就是现在吧，天气温度比较高一点，它这个喷了之后，家里边的衣服也不怕受潮，也没有噪音，它确实利大于弊。我们当时安装楼顶喷淋系统的初衷是为了让小区业主有更好的居住体验。系统开启后，体感温度会大大降低。喷淋时间暂定在每周6、周日下午4点半，每次喷淋时间10分钟左右。